Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Lur Ciganjur yang saya cintai dan santri online dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Alhamdulillah malam ini kita kembali mempelajari kitab At-Turath wa Tajdid karya Profesor Dr. Hasan Hanafi. Di pertemuan kali ini kita akan bahas halaman 49, Qadhiyatul Biladin Namiyah, persoalan negara berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharaini amin ya rabbal alamin. Qadhiyatul biladin namiyah. Persoalan negara berkembang. Kan ada negara maju dan negara berkembang. Gak tau lah ini ukurannya seperti apa, tapi kayak Indonesia tentu dianggap sebagai negara berkembang. Dan ini Mesir juga negara berkembang. Tapi yang aneh itu Cina itu masih dianggap negara berkembang ya, padahal sudah sedemikian maju ya. Yang maju ya utamanya negara-negara Eropa ya dan Amerika. Nah ini yang dibahas adalah persoalan negara berkembang. Wa qadhiyatut turathi wa tajdidi juz'un minal amalil ideologi lil biladin namiyah. Persoalan tradisi dan pembaruan, proyek pemikiran Hasan Hanafi maksudnya, itu juz'un minal amal al-ideologi. Bagian dari tindakan ideologis lil biladin namiyah, bagi negara berkembang. Buku ini kan merepresentasikan proyek besar Hasan Hanafi ya, yang disebut dengan At-Turath wa Tajdid, tradisi dan pembaruan. Ini menurut Hanafi sebagai bagian dari ideologi ya. Bukan sebagai ilmu, bukan sebagai filsafat, bukan sebagai agama ya. Maka nanti ada sebagian orang yang sepakat dan tidak sepakat tentang itu ya. Karena begini, Hanafi pada titik tertentu menganggap agama itu ideologi. Cuma bedanya nanti kalau agama itu ada janji tentang kehidupan setelah mati, sementara ideologi itu cenderungnya agama sekuler, tidak ada janji surga dan neraka di kehidupan nanti gitu. Filsafat tentu bukan ideologi ya. Filsafat, ilmu beda lagi tuh. Filsafat itu tidak ada klaim kebenaran. Ilmu juga sama ya. Ilmu yang sesungguhnya itu tidak ada klaim kebenaran. Jadi perbedaannya di situ. Sementara agama dan ideologi itu ada klaim kebenaran. Ini paling benar. Kalau di filsafat kita hanya berupaya mendekati, mencintai dan mencari kebenaran. Jadi juga ilmu pengetahuan. Ilmuwan itu adalah mencari dan pecinta dan mencari kebenaran. Nanti apa bedanya ilmu dengan filsafat? Filsafat itu lebih spekulatif dan batasannya itu nyaris tidak ada. Batasan dari sesuatu yang dikaji ya. Dia bisa interdisipliner kemana-mana. Sementara ilmu biasanya spesifik. Dia mengarah pada satu objek tertentu. Semakin mendalam, maka dia menjadi ilmu ya. Gitu. Jadi semua ilmu awalnya adalah filsafat, spekulatif. Setelah filsafat itu mengerucut, membahasnya misalnya tentang manusia saja. Itu tadinya filsafat manusia kan umum ya. Tuh sudah sampai ke filsafat manusia aja udah mulai jadi ilmu itu nanti ya. Ilmu kemanusiaan, ilmu humaniora. Nanti dipecah lagi. Humanioranya ada yang misalnya hanya manusia satu individu saja udah cukup gitu misalnya. Nanti bisa antropologi. Kalau kajiannya lebih daripada satu manusianya nanti bisa sosiologi. Kalau orientasinya nanti kekuasaan dan pengaturan tentang orang banyak, jadi politik dan seterusnya. Jadi kalau ilmu itu ada spesifikasi dari suatu
pengkajian. Nah, ini Hanafi mengatakan ideologi, beda lagi. Ya. Ideologi itu semacam agama, jadi ada suatu klaim kebenaran dalamnya, cuma cenderungnya agak sekuler lah, artinya duniawi. Ya. Nah, Hanafi mengatakan at-turatsu wat-tajrid ini adalah amal al-ideologi, praktek atau tindakan ideologis bagi dunia berkembang, khususnya tentu saja Mesir ya dalam hal ini. Kenapa disebut sebagai hal yang ideologis? Id annahu amalun alal waqi. Karena tradisi dan pembaruan itu adalah, ini amal bisa diartikan tindakan, tapi biasanya diartikan dengan proyek ya. Proyek, tapi proyeknya bukan kayak proyek bangunan, bukan ya. Proyek pemikiran maksudnya. Karena tradisi dan pembaruan adalah proyek pemikiran yang berdiri di atas realitas. Berulang-ulang saya membahas bahwa Hanafi itu berangkatnya dari realitas. Ya, ini adalah suatu pemikiran praktis yang dasarnya adalah realitas. Wa muhawalatun lit ta'arrufi ala mukawwanatihi. Tradisi dan pembaruan juga upaya untuk mengenal ingredient atau unsur-unsur di dalam realitas. Al-fikriyah, baik yang berbentuk pemikiran, wal nafsiyah atau psikis, wal amaliyah atau praktis. Apa yang dilakukan oleh tradisi dan pembaruan setelah posisinya berada di atas realitas, dia berusaha untuk mengenali realitas. Jadi berangkatnya dari realitas pemikiran ini. Ideologi itu, ini kalau kita abstraksikan, ideologi itu harus berangkat dari realitas. Lantas apa yang perlu dilakukan? Mengurai, mengenali dulu ya, ta'aruf dulu, mengenal dulu apa isi yang ada di dalam realitas itu. Paling tidak isi yang sifatnya pemikiran, teoritis, atau yang praktis yang bisa dilakukan, dan ada yang psikis, sesuatu yang dipercaya, sesuatu yang dijadikan pegangan oleh orang yang berada di realitas itu. Nah, tradisi dan pembaruan kurang lebih ada unsur pemikiran, tapi ada praktek juga. Wahia qadiyatu tasfiyatil mu'awwiqatil fikriyah litanmiyah. Persoalan tradisi dan pembaruan adalah persoalan tasfiyah. Tasfiyah itu penghapusan atau pembersihan. Al-mu'awwiqat al-fikriyah, hambatan-hambatan pemikiran litanmiyah, bagi pembangunan. Hanafi di sini melihat pembangunan atau perkembangan itu sebagai suatu hal yang harus ada di realitas. Suatu tujuan. Nah, tujuan itu mungkin ada mu'awwiqat, ada threat, ya, ada tantangan. Nah, apa yang dilakukan oleh pemikiran yang ideologis semacam tradisi dan pembaruan adalah apa? Tasfiyah, berusaha untuk mengurangi, bahkan membersihkan hal-hal yang bisa menghambat perkembangan realitas itu. Berulang-ulang saya katakan bahwa perubahan itu adalah keniscayaan. Ya, pantere kayak uden mene lah, kalau bahasanya Mas Faik tuh. Segalanya berubah. Ya, kita tidak akan menginjakkan kaki kita di air yang sama ketika kita ada di aliran air sungai. Sepertinya airnya sama, ya kan air-air juga, tapi itu sudah air yang beda. Kenapa? Karena memang semuanya berubah. Segala sesuatu berubah. Hanya satu yang tidak berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Jadi semuanya berubah. Kalau semuanya berubah, maka seyogyanya kita mengarahkan perubahan ini ke arah mana nih? Ya, karena tadi semuanya pada hakikatnya kita semua berubah nih. Kita akan menua, kita akan mati, ya kan itu kan? Kalian tidurannya mati itu, ya kan? Kalian beraktivitas juga mati, nah gitu kan? Nah, tinggal ini mau diarahkan kemana? Nah, itu juga sama. Realitas ini kondisi awalnya adalah berubah.
Tinggal kemudian kita harus mengarahkannya ke perubahan yang ideal. Nah, dalam perjalanan ke idealitas itu ada kemungkinan mu'awwiqah, gangguan-gangguan. Nah, gangguan-gangguan itulah yang ditasfiyah, yang dibersihkan salah satunya dengan amal al-ideologi. Wa wad'i ususin fikriyatin jadidatin. Dan meletakkan asas-asas pemikiran baru litatwiril waqi, untuk mengembangkan realitas. Selain membersihkan hambatan bagi perkembangan, juga melakukan input ya, satu kontribusi pemikiran baru supaya realitas ini bisa benar-benar berkembang dengan baik. Jadi tidak hanya nafi tapi juga itsbat ya. Tidak hanya menegasi yang buruk tapi juga perlu menghadirkan sesuatu yang baik gitu kan. Nah, ini ikhtiar Hanafi untuk melakukan perbaikan dalam realitas yang ada. Itu. Karena itulah maka Hanafi mengatakan ini ideologis. Ya. Bukan sesuatu yang tanpa tujuan, tapi benar-benar teleologis, ada tujuannya. Dan tentu saja karena ada tujuannya, maka ada klaim kebenaran di situ. Ya. Terkait orang sepakat atau tidak sepakat itu nanti hal yang lain. Ya. Ini Hanafi punya suatu agenda untuk bangsanya. Faida kana ma tashku minhul biladun namiyatu alal mustawal ideologi wa adamul wuduh an-nadhari, jika sesuatu yang dikeluhkan oleh negara berkembang alal mustawa ideologi, di tataran ideologis adalah adamul wuduh an-nadhari, tidak adanya kejelasan teoritis, wa tadab dubu baina ideologiatil gharbi wa syarqi ma'an, dan osilasi itu apa? Tadabdub itu ketidakjelasan lah antara ideologi barat dan ideologi timur secara bersama-sama. Fa inna amaliyatat turas wat tajdid hiyal kafilah fi bitahqiqi hadal wudu. Maka praktek pemikiran tradisi dan pembaruan adalah al-kafilah, sponsor bitahqiqi hadal wuduh, dengan merealisasikan kejelasan teoritis tadi. Hanafi mengatakan salah satu problem di negara berkembang adalah tujuannya nggak jelas. Kalaupun sudah ada, teorinya tidak terjelaskan secara gamblang semacam itu. Nah, Hanafi berusaha untuk menghadirkan teori yang jelas bagi ideologi bangsa, ya, yang tidak tadabdub, tidak terjadi osilasi. Osilasi itu mongklah-mangkleh lah kalau bahasa Jawanya, pindah-pindah. Ada di Al-Quran kan, mudabdabina baina dzalik, ya kan, kita lihat kalau baca Al-Quran kan, tidak menetap tapi pindah ke sini, kadang ke timur, kadang ke barat. Padahal Al-Quran bilang apa? Laisal birra antuallu wujuhakum kibal masriqi wal maghrib, ya kan, gitu. Sama itu. Lakinnal birra manittaqo. Intinya kebenaran itu, kebaikan itu bukan di barat, bukan di timur. Bayangkan ini ditulis tahun 80. Timur dan baratnya jelas ya. Kan ada perang dingin itu. Masih kondisi perang dingin. Ada blok barat, Amerika dan NATO lah ya. Ada blok timur, dalam hal ini Uni Soviet dan kawan-kawannya. Nah, ini kerap kali negara-negara berkembang itu tadabdub bainahuma. Indonesia ngalami itu ya. Zaman Soekarno itu kan non-blok lah ya, tapi kemudian kecenderungannya kan agak ke kiri itu Soekarno ya, ke ke Uni Soviet dan juga ke China. Kemudian
Soeharto menggantikan uh, rezimnya Soekarno, itu kan kemudian ke barat, kan itu kan. Walaupun di apa namanya di pernyataan publiknya kan negara non blok, tapi ya enggak juga, enggak non blok, barat. Nah, kecenderungan negara berkembang itu ada kayak gitu. Kayak sekarang misalnya ya sekarang masih belum begitu kuat ya. Tapi ya sebenarnya poros-poros antara Rusia, China itu kan ada apa istilahnya Mas? Bridge ya. Bridge ya itu kan itu poros juga walaupun belum sekuat kayak Uni Soviet dulu ya. Tapi itu sama. Taruhlah itu timur lah walaupun nggak 100% timur karena ada Brazil juga kan, ada Brazil. Paling tidak itu ada satu poros, ada poros lain yang Eropa, Amerika semacam itu. Nah, Indonesia posisi sebenarnya ya bagus juga non blok itu ya. Ini Hanafi paling tidak ya memang dia memposisikan ya jangan tadabdub, harus gimana caranya agar tidak la ilaha ula wa la ilaha ula, ya harus berangkat dari realitas. Kita butuhnya apa semacam itu ya. Al-kafilah bitahqiq i'ta'u ideologiyah qaumiyah lil biladin namiyah tanbu'u min ardiha. Nah, tadi. Apa yang dilakukan? Memberikan ideologi nasional bagi negara berkembang yang muncul dari tanahnya. Nah, itu Hanafi itu. Gimana agar kita nggak ikut ke barat dan ke timur? Maka yang diperlukan adalah ideologi yang berjejak di bumi kita sendiri. Watantadu juduruha fitarikhiha. Dan akar-akarnya itu menjalar di dalam sejarahnya. Berakarlah. Watujibu mutatolibati waqi'iha. Dan bisa menjawab tuntutan-tuntutan realitasnya. Itu. Hanafi mengatakan jangan ngikutin barat dan timur. Tapi apa? Buatlah ideologi yang berjejak di bumimu, berakar di sejarahmu, yang juga bisa menjawab tuntutan-tuntutan realitas. Apakah kemudian kita harus berkiblat 100% ke Hanafi? Ya enggak. Nah, Hanafi pernah ngirim email ke saya ya. Intinya yang namanya filsafat itu adalah pemikiran tentang bangsa kita sendiri. Jadi kalau kita berkiblat ke Hanafi, ya dia jawab tentang problem dia di Mesir. Kita perlu berupaya untuk menjawab problem kita sendiri. Nah, tapi kurang lebih ini apa namanya semacam patternnya lah ya, polanya lah. Ya. Jadi kalau kita ingin menjawab realitas kita, kita ingin menjawab realitas kita, maka yang kita lakukan bukan mengiblat ke kanan dan ke kiri, melainkan kita kembali kepada problem kita sendiri dan kita berusaha untuk mengenalinya, menjawab tantangan-tantangannya. Takunul ideologiyah hina idin, ideologi saat itu menjadi takbiron anis thaqafa al-wataniyah lisyu'ub, pengungkap kebudayaan nasional bagi bangsa, wa ta'kidan lidzatiyatiha, dan penegas kedirian bangsa itu, wa ibqa'an ala huwiyatiha, dan pelestarian atas identitasnya. Kalau ideologi itu berjejak pada realitas, maka dia merupakan ungkapan dari kebudayaan kita dan juga menjaga identitas kita. Kurang lebih yang dilakukan oleh Soekarno ketika menggagas Pancasila ya semacam itu, ya kan? Pancasila memang ada unsur-unsur luarnya banyak ya, tapi dia mengatakan itu digali dari Indonesia sendiri, terutama ya Bhinneka Tunggal Ika semacam itu kan. Itu apa namanya? Tali pembuhul 5 sila itu kan sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika. Monoteisme taruhlah itu dari Timur Tengah lah yang paling jelas ya, walaupun konon
Kapitayan di Indonesia pun itu juga monoteis ya, di Jawa. Kemudian apa namanya? Yang kedua, humanisme juga kan kecenderungannya di Barat juga ya. Nasionalisme yang ketiga juga banyaknya di Barat. Kemudian demokrasi, yang kelima sosialisme itu kan ini keragaman sistem ideologis yang ada dan kemudian tapi itu tidak melulu ada di luar ya. Itu realitas yang ditemui oleh Soekarno saat itu ya memang kekuatan-kekuatan yang beragam itu. Dan kemudian kekuatan itu disatukan, diformulasi dengan bahasa Sangsekerta, Pancasila, maka kemudian ya jadi pegangan kita sampai sekarang. Nah, ini kurang lebih sebenarnya apa yang diungkap oleh Hanafi itu kalau di Indonesia ya Pancasila lah ya, kurang lebih ya. La ilaha ula wa la ilaha ula. Justru yang beragam di luar itu diperas intisarinya dan disintesiskan menjadi kekuatan yang kita miliki. Nah, itu. Oke, selanjutnya. Qadiyatut turathi wat tajdid, persoalan tradisi dan pembaruan, hiyal qadiyatul jauhariyah lil biladin namiyah, adalah persoalan yang substansial di negara berkembang. Idh annaha tatanawalul bahtha anis syurutil awaliyah litanmiyah. Karena tradisi dan pembaruan itu membahas syarat-syarat utama bagi pembangunan atau perkembangan. Wa tulabbi hajatan mulhatan laha, dan merespon kebutuhan mendesak bagi perkembangan itu. Wa tukmilu naqson, dan menyempurnakan kekurangan bada atas bihi al-biladun namiyatu, yang mulai dirasakan oleh negara berkembang al-an saat ini, wa huwa adamul i'tina bitanmiyatil unsuril basyari, yaitu kurangnya perawatan terhadap perkembangan sisi kemanusiaan. Nah, ini Hanafi melihat bahwa salah satu problem di negara berkembang itu adalah perkembangan itu sendiri, ya, tanmiyah. Tapi kemudian ada persoalan lanjutan setelah suatu negara berkembang berusaha untuk melakukan pembangunan. Apa persoalannya? Kurang diperhatikannya persoalan kemanusiaan, SDM maksudnya. Yang diutamakan adalah infrastruktur saja, kayak tempo hari kan infrastruktur melulu. Atau yang dipentingkan adalah bagaimana SDA dikeruk sedemikian rupa. Nah, Hanafi melihat ini kalau yang dilakukan oleh negara berkembang itu adalah hanya mengandalkan SDA-nya atau membangun sisi fisiknya saja, maka pembangunan itu ya akan kelihatan nakson, ya, kelihatan kurang. Terutama apa? Dalam hal kurang diperhatikannya manusia yang berada di kawasan itu, ya. SDM lah. Ini Hanafi mengetengahkan tentang pembangunan manusia. Falaisatit tanmiyatu mujarrad istismar lil mawarid al-watoniyah awil ajnabiyah. Pembangunan itu tidaklah hanya investasi sumber daya dalam negeri atau luar negeri. Wa ziyadatin fi adadil masoni al-mustawradah, dan penambahan sejumlah pabrik impor. Au fi ta'sisil qita'il am, atau mendirikan sektor umum. Nih. Kadang negara-negara berkembang mungkin kayak Indonesia juga sama. Yang dipentingkan adalah investasi
di bidang sumber daya alam, ya, sumber daya dalam negeri ataupun luar negeri ya. Kalau misalnya uangnya udah sangat banyak, kayak misalnya Qatar dan seterusnya kan bisa investasi sampai beli klub sepak bola dan seterusnya, ya. Atau juga menambah pabrik-pabrik impor, kayak misalnya membuka investasi di Indonesia, lantas pabrik-pabrik luar negeri membuka di sini. Sekarang yang mulai banyak kan pabrik-pabrik mobil EV ya, EV dari China, itu banyak. Nah itu kalau cuma banyak kayak gitu menurut Hanafi, pembangunan nggak cukup sampai situ. Ya, mendirikan pabrik-pabrik di Cikarang, mana ya, daerah-daerah Bekasi itu kan banyak ya. Itu bukan ukuran. Au taksis kita atau mendirikan sektor-sektor umum, ya kan? Yang dilakukan oleh Presiden kita tempo hari kan membangun infrastruktur sedemikian rupa. Bagus sih, ya, bagus. Alhamdulillah sekarang kita punya tol yang lebih panjang daripada periode sebelum Bapak Jokowi kan ya. Dari ujung Banten sampai ujung Jawa Timur kita sudah bisa dibilang nyambung ya, pakai tol itu. Walaupun belum sampai lah, belum sampai Banyuwangi ya, hampir kali. Nah, itu tapi walaupun kita syukuri ya, itu belum cukup menurut Hanafi. Kenapa? Balhia istismarun basyari. Pembangunan sesungguhnya adalah berinvestasi pada manusia. Ya. Yahdufu ila holkin ungsurin jadidin qadirin ala tanmiyah, yang bertujuan pada penciptaan unsur yang baru yang mampu untuk melakukan pembangunan, wa mu'ahilin lil qiyami bi amaliyatit tatawur, dan berbakat atau ahli untuk melakukan tindakan-tindakan perkembangan. Pembangunan yang sesungguhnya adalah pembangunan manusia. Ya. Bukan hanya membangun sektor publik, bukan hanya melakukan membuat pabrik-pabrik yang besar, atau dalam hal ini juga mengeksploitasi sumber daya yang ada. Justru kalau kita melihat negara-negara yang maju ya, paling tidak nggak usah jauh-jauh lah, Singapura saja. Singapura itu nggak punya SDA loh. Kawasannya terbatas, tidak punya minyak, kita punya semua, sementara mereka nggak punya. Tapi mereka punyanya apa? Manusia. Manusianya diperhatikan sedemikian rupa, ya, SDM-nya yang diperbaiki, maka kemudian menjadi negara yang maju. Kita kalah dibandingkan Singapura. Pendidikan kita pun kalah dibandingkan mereka. Itu contoh investasi manusia, dan investasi manusia itu jauh lebih panjang daripada investasi yang non manusia ya. Investasi manusia, kalian misalnya didik orang ya, itu investasi pendidikan lah ya, dibandingkan misalnya kita investasinya beli apa lah ya, beli barang tertentu, dibandingkan kita investasi untuk anak kita dengan pendidikan, itu nanti efeknya beda ya. Anak kita ini nanti dia akan menghasilkan sesuatu yang akan jauh lebih dahsyat daripada sekedar hal-hal yang tadi ya, material tadi. Nah, untuk keluarga saja semacam itu, demikian juga untuk bangsa. Jadi Hanafi mengatakan pembangunan itu ada unsur investasinya, tapi investasi pembangunan jangan hanya di sektor-sektor non manusia, tapi seyogyanya yang lebih diperhatikan adalah sektor manusia, SDM yang perlu diperhatikan. Wa idza kana adidun min qadatil biladin namiyah wa mufakkiriha yasuruna al-an, apabila banyak pemimpin negara berkembang dan pemikirnya merasakan saat ini bi anna tanmiyata, bahwasanya pembangunan wa in kanat qatammat fil iktisad,
meskipun telah berhasil di ranah ekonomi, illa annaha lam tatim ba'du fil insan, tapi belum berhasil di ranah manusia. Fa inna qadiyata at-turas wa tajdid, maka proyek tradisi dan pembaharuan hiyal kafilah, inilah sponsor bi'adati bina'il insan fil biladin namiyah, dengan merekonstruksi manusia dalam negara berkembang, antoriki iktisyafihi, dengan cara mengeksplorasi libu'dihi at-tarihi, dimensi historis manusia, wa i'ta'ihi ususan nadorian litaghir, dan memberikan padanya asas-asas teoritis bagi perubahan, wa tafjiri tokotihi al-mahzunah, dan meledakkan energi manusia itu yang tersembunyi, wa khalqi thaqafatihi al-watoniyah, dan menciptakan kebudayaan nasional, wa tahrikil jamahir as-salbiyah, dan menggerakkan masanya yang pasif atau negatif, wa inzaliha bikulli thiqaliha, dan melepaskan semua bebannya, ila maidanit tatawur wa tanmiyah, ke arena perkembangan dan pembangunan. Nah, ini Hanafi mengkritik pembangunan di negara berkembang yang cenderung mengabaikan sektor manusia, tapi dia tidak hanya mengkritik, melainkan berusaha untuk menambal kekurangannya. Dengan cara apa? Tadi, paling tidak dia memikirkan tentang manusia, sisi historisnya, kemudian memberikan teori bagi perubahan bagi manusia, menghidupkan lagi kekuatan yang tersembunyi, dalam hal ini tradisi. Tradisi itu menurut Hanafi adalah kekuatan, dan itu harus dibangkitkan. Ya, perlu diketahui Hanafi itu pernah hidup di Jepang, Mas. Ya, di Jepang, jadi dosen di Universitas PBB di Jepang, dan dia benar-benar belajar di Jepang itu tentang tradisi itu bisa ngeblend dengan modernitas. Jadi dia pelajarannya dari Jepang. Wah, kayak di Jepang itu kan maju betul, ya. Paling tidak tahun itu ya, sampai sekarang juga masih maju. Tapi juga tradisi ala Jepangnya masih tetap dipelihara, ya kan? Orang Jepang tidak kehilangan kejepangannya, tapi mereka bisa sedemikian maju. Nah, dia berpikir tentang kenapa orang Arab, orang Islam tidak bisa semacam itu. Kita tetap sebagai orang Arab, ini Hanafi ya, sebagai orang Mesir, sebagai orang Islam, tapi kita bisa maju juga. Sama dengan Indonesia gitu. Bagaimana caranya kita tetap ala Indonesia, ala orang Jawa, ala orang Sunda, ala orang Indonesia lah intinya. Keindonesiaan kita tidak hilang, tapi kita maju. Nah, semacam itu. Nah, ini Hanafi mengatakan bahwa kenapa tradisi dan pembaruan itu penting, karena itu adalah ada tokoh al-mahzunah, ya. Ada kekuatan yang tersembunyi yang harus di infijar, tafjir, ya, diledakkan, dimunculkan. Dan kemudian nanti kalau sudah punya kesadaran demikian, maka tinggal ditahrik al-jamahir, digerakkan, maka mereka bisa maju. Ya, ini walaupun di Mesir belum bisa semaju yang dikatakan oleh Hanafi ya, tapi minimal kerangka teoritisnya ini bagus sekali ya, dan bisa kita jadikan sebagai seri tauladan juga ya, bahwa kita perlu menyadarkan bangsa kita bahwa kita itu punya tokoh mahzunah ya, ada kekuatan yang tersembunyi. Kita juga perlu belajar dari bangsa-bangsa yang lain, tapi jangan sampai kehilangan dirian kita, dan dengan demikian kita tetap maju dan tadi ibqa'an li ridatiyah wa huwiyah, identitas kita tidak hilang. Oke.
Masih ya? Kita lanjutkan. At-turasu wat tajdidu. Tradisi dan pembaruan itu muhawalatun litahqiqi mutallabatil asri. Adalah upaya untuk merealisasikan kebutuhan kontemporer lil biladin namiyah bagi negara berkembang. Minan nahiyah an-nadhariyah dari sisi teoritis, wal amaliyah dari sisi praktis, wat taghallub dan mengalahkan ala ma'asihi atas tragedinya, wa hazaimihi dan kekalahannya, wadaf'u at-tanmiyah dan mendorong perkembangan atau pembangunan, khutwatan ukhra ke langkah berikutnya, hatta takuna nahdatan syamilatan, sehingga menjadi kebangkitan yang menyeluruh, tumkinuha yang memungkinkan baginya min ahdi zimamir riyadah fil alam, untuk mengambil tongkat kepemimpinan di dunia, ideologian baik secara ideologis, wa fi'lian secara praktis, maknawian secara maknawi, wa madian secara materi. Nah, ini Hanafi mendefinisikan tradisi dan pembaruan itu apa? Ini ya. Ini adalah upaya menjawab kebutuhan bangsa yang masih berkembang secara teoritis praktis ya. Di mana bangsa berkembang itu ada tragedinya, ada kekalahannya, pernah dijajah. Nanti akan kita bahas setelah ini ya. Itu perlu dijawab tuh, hazaim wa ma'asnya ya. Tragedi dan kekalahannya. Kemudian juga perlu didorong karena banyak yang tertinggal sampai sempat dijajah, maka perlu didorong agar yanmu ya berkembang ya. Sampai batas terakhirnya adalah apa? Bisa menjadi pemimpin di dunia. Nah, itu. Ahdi zimamir riyadah fil alam. Ini cita-citanya tinggi betul ya. Mungkin kayak Soekarno, nggak tahu kalau sekarang saya ngelihat presiden-presiden kita setelah Soekarno tidak ada yang semegalomania Soekarno ya. Soekarno dulu kan, wah bisa kayak siap memimpin Asia Afrika dan benar-benar dihormati loh. Soekarno itu dihormati betul. Kayak beliau diundang oleh Khrushchev ya. Khrushchev itu presiden Uni Soviet saat itu. Untuk datang ke Uni Soviet, beliau nggak mau. Sampai 3 kali, ketiganya baru mau. Dan ketiganya pakai syarat. Saya mau ke Uni Soviet, tapi syaratnya saya pengen ziarah ke makamnya Imam Bukhari. Coba cariin makamnya Imam Bukhari di mana. Udah kayak santri gitu beliau. Akhirnya dicari, ketemu. Dan beliau kemudian ziarah ke makamnya Imam Bukhari dan lantas setelah itu dibangun gitu. Sampai sekarang. Maka dan itu di Uzbekistan ya. Maka orang Indonesia, Soekarno dalam hal ini itu sangat dihormati di Uzbekistan, termasuk di Mesir. Kalian kalau berbanggalah pakai peci hitam ini ya, terutama di negara-negara yang mengenal Soekarno dengan baik. Tadi Uzbekistan, ke Mesir juga sama. Kalian kalau pakai peci hitam kayak gini ke Mesir itu Soekarno, tapi ketemunya sama aki-aki ya. Kalau anak muda nggak tahu juga mereka. Ya. Tapi mereka dikasih ini, seneng banget mereka. Kasih peci hitam ini. Dan mereka sadar bahwa Soekarno itu inspirator ya bagi kemerdekaan bangsa-bangsa itu. Nah, tadi Soekarno bisa nih sampai ahdi zimam aryadah fil alam. Walaupun tidak sampai ke sedunia semua ya, tapi minimal Asia Afrika itu, negara-negara Asia Afrika itu kiblatnya ke KTT di Bandung itu ya, Bandung itu dahsyat. Nah ini secara ideologis ya kan, setelah konferensi di Bandung itu kan lantas banyak negara-negara yang merdeka kan, setelah itu banyak yang merdeka dan tulisan-tulisan tentang revolusi itu juga kuat ya.
Jadi menurut hemat saya kayak misalnya Gamal Abdul Nasir itu malah belajar dari Soekarno deh, bukan sebaliknya ya. Soekarno itu dahsyat lah saat itu. Oke, ya terkait hal-hal yang minimnya ya kita nggak usah sebut lah, kita semua juga tahu ya, kan manusiawi ya. Tapi itu kita membahas tentang hal yang tadi kemungkinan kita menjadi bangsa yang tadi akhoda zimam aryada fil alam itu mungkin ya. Oke. Selanjutnya ini wa ahammu hadil mutatallabat dan hal-hal penting dari kebutuhan dari bangsa-bangsa berkembang itu nanti ada berapa nih? Ada 3. Paling tidak kita bahas minggu depan ya. Jadi minggu depan kita misalkan membahas tentang apa saja kebutuhan kontemporer negara-negara berkembang. Oke, untuk malam ini kita cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.